Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa dengan kami, Guruku Tutorial. Sebelum saya memberikan tip, cara dan tutorial, silahkan subscribe, like, and share sebelum Anda ketinggalan informasi berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Berarti Indonesia sudah merdeka yang ke-76. Ini harus disambut dengan sukacita. Ini harus disambut dengan gembira. Kenapa demikian? Banyak rumah sakit maupun klinik-klinik yang identifikasi COVID-19 semakin menurun. Di rumah sakit rujukan sudah jarang sekali. Oleh karena itu, marilah kita semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Walaupun kebiasaan-kebiasaan kita masih sama, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga diri, menambah imun, menjauhi kerumunan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya tetap mengajak kepada Anda semua, pembelajaran baik daring, luring maupun tatap muka itu harus selalu dijalankan. Bapak Ibu, kendala-kendala yang selama pembelajaran daring maupun luring itu harus selalu diselesaikan. Memang Bapak Ibu, dengan adanya PPKM darurat 1 sampai 4, kita harus terpaksa dengan siswa kita jauh sekali. Permasalahan yang terjadi bahwa guru cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, sehingga waktu pembelajaran menjadi berkurang, sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Ini masalah kita. Guru-guru mengalami kesulitan, apalagi Bapak Ibu yang pada usia senja itu akan mengalami kesulitan ketika harus memahami berbagai macam learning management system. Guruku tutorial yang sudah memberikan beberapa materi, tentu tidak semua dapat dilaksanakan dengan baik. Ada Google Classroom, ada Google Form, ada Quizzes, kemudian ada CAR. Semuanya pasti tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Namun kita tidak perlu putus asa, karena kita sebagai guru pahlawan tanpa tanda jasa. Mengenai kesulitan-kesulitan yang lain yang pernah Bapak Ibu alami, yaitu orang tua tidak mempunyai HP Android, atau anak-anak yang kita ajar pun juga ada yang tidak
mempunyai, sehingga harus nebeng dengan teman lain, dengan kakak maupun saudara yang lain. Sehingga putuslah komunikasi antara guru dan siswa, guru dengan wali murid. Dan apalagi Bapak Ibu yang saat ini berada di sekolah pinggiran, justru akan semakin banyak masalah, terutama di dalam komunikasi, penggunaan HP Android, penggunaan komputer ini jelas akan membuat masalah. Peserta didik kadangkala ketika sulit untuk berkomunikasi, bahkan punya HP Android, mereka digunakan untuk bermain game, sedangkan orang tua mengalami kesulitan pelajaran. Bahkan anak-anak SD kelas 3 sampai kelas 6 itu saja orang tua banyak yang tidak tahu. Peserta didik mengalami kesulitan akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan, berpotensi menimbulkan rasa cemas, depresi, sehingga imun kita semakin menipis. Sehingga yang terjadi beberapa waktu yang lalu, banyak orang-orang yang sakit lalu meninggal. Dan inilah yang harus Bapak Ibu pikirkan. Kita tetap semangat meskipun usia telah senja. Menjadi guru adalah sesuatu yang sangat mulia. Barangkali Bapak Ibu merasa kesulitan, sekarang pakai Google Classroom, yang ikut dari misalnya 28, yang ikut hanya yang sempat ikut 10, sedangkan yang mengerjakan tugasnya 3. Ini contoh, apalagi dengan penggunaan Facebook. Tidak semua orang tua bisa dan punya. Tidak semua orang tua bisa melaksanakan pembelajaran. Misalnya hanya WhatsApp, tidak masalah. Dengan WhatsApp memang kita harus banyak rekap. Kita masih manual. Saya punya tips sedikit bagaimana menggunakan WhatsApp. Misalnya Bapak Ibu mengucapkan salam, mengetik di grup. Bagi mereka yang sudah centang 2 yang berwarna hijau, itu berarti sudah hadir. Yang centang 2 kemudian belum membaca, itu berarti warnanya masih abu-abu. Yang centang 1 berarti apa yang kita sampaikan belum sampai pada anak-anak kita. Itu contoh. Bapak Ibu, bahkan dengan WhatsApp pun bisa. Bahkan apapun SMS juga bisa. Hanya sekarang memang sudah tidak ada siswa kita yang pakai SMS karena memang mahal ya. Karena dengan internet itu biayanya lebih murah dibanding dengan SMS. Jadi jarang-jarang yang menggunakan SMS. Kemudian ketika kita ingin mengajarkan materi, kita foto saja
atau share secara materi, kita foto, kemudian mereka membaca. Setelah itu kita tanyakan lagi dalam bentuk tulisan, walaupun ini luringnya luring tulisan atau chat, ini bisa. Kemudian Bapak Ibu ingin memanggil secara bersama-sama, WhatsApp sudah bisa menggunakan forum, yaitu ketika kita panggil dalam grup, bagi mereka WhatsApp kita yang sudah menyatu dengan Facebook, maka akan ada tanda forum. Ini berarti setelah kita membuat forum, kemudian kita share, kita diarahkan kepada Messenger, maka akan diarahkan kembali kepada kita disuruh untuk share ke WhatsApp. Siapapun yang punya link forum maka akan bisa masuk di situ. Barangkali itu sulit, yang paling mudah lagi gampang. Anak-anak kita kelompokkan menjadi beberapa, misalnya 28 kita bagi menjadi 8 misalnya, kan hanya 8 orang atau 8 HP sudah cukup. Kita panggil bersama-sama, terus sekarang sudah bisa, sehingga kita bisa bertemu dengan anak-anak kita menggunakan WhatsApp. Memang saya sarankan Bapak Ibu tetap belajar supaya lebih mudah untuk manajemen sistem pembelajaran ini, termasuk menggunakan Google Classroom, menggunakan Metodologi, menggunakan Quizzes, menggunakan yang lain yang sudah pernah saya berikan tutorial pada panjenengan semuanya. Oke, Bapak Ibu di rumah tetap semangat, tetap harus menggapai masa depan. Anak-anak kita berada di tangan kita. Walaupun demikian, mungkin Bapak Ibu selalu disalahkan dan disalahkan. Ini salah guru, salah guru. Tapi sekarang bagaimana? Banyak orang tua yang kebingungan ketika anaknya berada di rumah. Saya sebagai kepala sekolah ini selalu ada masukan yang banyak sekali dari wali murid yang berkenaan dengan anaknya di rumah. Anak saya itu kalau di rumah bawa HP, main game dan sebagainya, tapi susah untuk belajar, susah untuk beribadah. Percayalah Bapak Ibu, kita sebagai guru, yang penting kita berdoa supaya anak-anak yang kita bimbing mendapatkan ridho Allah, dan walaupun mereka tidak begitu paham dengan betul, semoga tetap mereka mendapatkan ilmu. Kalau tidak dengan kita, semoga Allah yang memberikan kemudahan mereka dalam belajar dalam bentuk lain. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Siapapun yang pandai, dia jasa guru. Siapapun yang hebat, dia jasa guru. Yang hari ini atraksi jungkir balik di ruang angkasa pada saat peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-76 itu, mereka semua adalah jasa guru, jasa kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap semangat supaya kita bisa menggapai pada yang kita cita-citakan. Dan anak-anak kita ketika belajar semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu tetap semangat untuk mengisi Indonesia yang ke-76 Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.